Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Ridwan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita membuka lembaran kita hidup untuk hari ini. Kita awali dengan beribadah, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang pahalanya semisal orang sholat semalam suntuk. Dan inilah yang harus kita selalu ingat, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, dan ibadah itu melaksanakan perintahnya Allah yang wajib maupun sunnah. Demikian juga meninggalkan larangan Allah Ta'ala yang haram dan juga yang makruh. Tatkala kita beribadah, ini bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Maknanya beribadah kepada Allah. Tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah kepadanya, agar tidak timbul su'udzon, prasangka yang buruk kita kepada Allah Ta'ala, Allah menjelaskan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Kamu beribadah kepadaku ini bukan berarti aku ini minta rezeki dan minta makan kepada kalian, hai manusia. Ini menunjukkan beribadah kita kepada Allah untuk kepentingan kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Orang berbuat dosa dia akan mendapatkan siksaannya. Inilah yang harus kita fahami, supaya kita tidak lupa masalah ibadah, terutama tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk beribadah dan bertauhid, kita wajib mengetahui musuhnya tauhid. Musuhnya tauhid itu adalah syirik. Inilah pembahasannya akan kita bahas merujuk kitabnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, Mufti Mamlakah Saudi Arabia. Beliau menjelaskan asyirku, syirik, ta'rifuhu, definisinya, anwa'uhu, dan macam-macamnya. Orang tidak tahu syirik akan jatuh kepada syirik. Maka syirik ini menurut bahasa adalah berserikat. Minimalnya dua, itu yang berserikat. Makanya ada orang syarikat, selalu kerjasama satu sama lain, berserikat satu dengan yang lain. Kalau makhluk berserikat dengan makhluk itu layak, karena kita jumpai banyak orang berserikat, bekerja sama. Tapi Allah Ta'ala tidak berserikat dengan makhluknya. Allah Ta'ala sendiri tidak sama dengan makhluk, karena Allah Ta'ala Al-Khaliq dan kita itu makhluk. Al-Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Maka orang yang sifatnya dia menyamakan Allah dengan makhluk, menjatuhkan dirinya berbuat syirik. Yang ini harus kita fahami. Dan syirik ini, berserikat ini, ada kalanya mereka itu menyekutukan Allah di dalam ciptaannya, fi rububiyatihi, bahwa Allah Ta'ala ini adalah Rabbun, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu maknanya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, itu maknanya Rabbun. Dan betul Allah Ta'ala telah menciptakan semua makhluk ini.
Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa meniru ciptaan Allah. Dari mulai yang paling kecil semut atau lalat, kita tidak bisa membuat lalat. Tidak bisa membuat semut atau membuat nyamuk. Justru manusia dirubung dengan lalat. Dan juga digigit dengan nyamuk. Bayangkan ini makhluk yang kecil. Nah, tidak ada satu pun di antara manusia yang canggih dalam ilmu apapun yang bisa membuat semut. Bagaimana membuat langit dan bumi. Dan ini menunjukkan keesaan Allah. Bahwa Allah Ta'ala tidak berserikat dengan makhluknya. Siapa yang menyekutukan Allah, dia jatuh kepada dosa yang paling puncaknya dosa. Dan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dia minta ampun. Banyak orang-orang yang sifatnya menyekutukan Allah Ta'ala dalam rububiyyahnya ini. Dianggapnya bahwasanya yaitu manusia bisa tahu urusan gaib. Orang mengatakan dirinya tahu urusan gaib berarti menyamakan dia dengan Allah. Disadari atau tidak. Karena yang tahu urusan gaib hanya Allah. Allah berfirman alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Yang tahu urusan gaib hanya Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memperlihatkan urusan gaibnya kepada siapapun kecuali kepada utusan Allah. Itu pun hanya sebagian kecil yang Allah beritahukan kepada para nabi untuk menunjukkan betul kebenaran kenabian mereka. Ini satu contoh. Siapapun yang merasa tahu urusan gaib, entah itu para dukun, paranormal, berarti dia menyekutukan dirinya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik, dan jatuh kepada kekufuran. Dan banyak lagi yaitu orang-orang yang sifatnya menyekutukan Allah Ta'ala dalam rububiyyah ini. Dianggapnya manusia bisa membuat ini, bisa membuat itu. Bisa menolak balak dan juga bisa mendatangkan manfaat. Yang bisa menolak balak, mendatangkan manfaat hanya Allah. Bayangkan sekarang tidak hujan. Siapa manusia yang mengatakan dia mampu ini mampu itu mendatangkan hujan? Tidak bisa. Ketika Allah Ta'ala menjadikan siang, tidak ada manusia yang bisa merubah siang menjadi malam. Ketika Allah Ta'ala menjadikan orang itu sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ini menunjukkan keesaan Allah dalam rububiyah. Kemudian juga banyak pula orang menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Hanya uluhiyah itu yang berhak untuk kita ibadahi hanya Allah. Ini uluhiyah. Makanya kita sholat karena Allah, zakat karena Allah, berinfak karena Allah, beramal soleh karena Allah. Karena termasuk hak uluhiyah Allah. Uluhiyah bina al-ma'bud, hanya Allah yang kita ibadahi. Kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, menjatuhkan diri dari sifat uluhiyah. Contohnya apa? Ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Maka Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, ud'uni astajib lakum. Aku akan mengabulkan. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita berdoanya kepadanya, siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan ini dosa yang cukup besar. Bayangkan coba orang mau berdoa meminta kepada matahari, matahari tidak bisa mendatangkan apa-apa pada kita. Berdoa kepada orang mati, tidak bisa orang mati mendatangkan manfaat, sedangkan mereka telah putus amalnya. Mereka itu perlu didoakan oleh orang yang hidup jika mereka muslim. Berdoa pula kepada yaitu jin yang lainnya, jin tidak bisa mendatangkan manfaat. Memanggil jin, memanggil syaitan tidak bisa mendatangkan manfaat karena mereka itu makhluk. Dan jin itu tidak tahu urusan gaib walaupun kita tidak tahu si dia. Karena yang tahu urusan gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang berdoa kepada pohon, mengeramatkan batu, ya memuliakan pohon-pohon, dimintai ketika ada musibah dia datang tempat tersebut. Ini adalah termasuk perbuatan syirik yang cukup besar. Bahkan juga menanam sajen-sajen di tempat-tempat yang terjadi di situ, yaitu balak-balak tidak bisa, sajen itu bisa menolak balak. Nah ini yang harus kita pahami agar kita bersih dari kesyirikan. Karena tauhid kita oleh Allah Ta'ala akan diterima kalau menjauhi musuhnya tauhid ini. Musuhnya tauhid adalah syirik. Demikian juga min anwa'il ibadah,
ayusarrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, memalingkan haknya Allah Ta'ala kepada hak manusia. Contohnya menyembelih. Maka Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah. Kemudian Allah menjelaskan, wanhar, berkorbanlah karena Allah. Salat karena Allah. Tidak boleh kita salat karena manusia. Wanhar juga menyembelih harus karena Allah. Kita baca bismillah. Ini termasuk pula ibadah yang berupa yaitu penyembelihan. Nadar pun juga begitu. Karena Allah Ta'ala menjelaskan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Tidak boleh kita nadar maksiat. Man nadara fi maksiatillah fala tuti'hu fala yuti'hu. Siapa yang nadar maksiat harus kita tolak dan harus kita gagalkan. Kemudian juga wal khauf, takut. Takut adalah amalan hati. Nah, takut, kalau kita takut kepada ular tidak mengapa. Karena takut kita pada ular bukan beribadah kepada ular, menjauhi madaratnya. Takut orang itu berjalan malam sendirian tidak mengapa, karena tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi takut kalau kita kerja di situ kemudian kita sholat nanti akan dihukum oleh direktur. Nah, ini takut masalah ibadah. Jangan sampai kita kerja kemudian didoktrin oleh orang pengusaha itu, kalau kamu kerja di sini tidak boleh sholat, kita harus keluar. Karena kita nanti bukan berhadapan dengan direktur perusahaan, kita mati berhadapan dengan Allah. Maka kita harus keluar dari pekerjaan yang menakut-nakuti kita. Kalau kita sholat kita akan di PHK, keluar. Dan Allah Ta'ala akan tetap memberi rezeki. Jangankan kita, binatang-binatang Allah Ta'ala yang yaitu menanggung rezekinya, apalagi manusia. Nah, ini takut yang sifatnya sampai meninggalkan perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya. Ini namanya yakni khauf ibadah. Karena itu Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada mereka, makhluk. Takutlah kamu kepada Allah. Kalau takut kita memanjat tidak mengapa, karena tidak ada hubungannya perintah dan larangan. Takut kita malam sendirian di rumah tidak mengapa, itu takut tabi'i. Takut sifatnya tabiat manusia tidak mengapa, dan itu tidak mempengaruhi ibadah. Takut keluar karena ada harimau tidak mengapa. Tapi takut kita ini kalau kerja di satu perusahaan, kalau kita nanti sholat, kalau kita nanti siam, kalau kita nanti berzikir akan diusir. Ini namanya takut yang masuk ibadah. Kita wajib keluar dari perusahaan tersebut, karena kita akan berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan manusia. Kemudian ar-raja, berharap. Berharap ini adalah termasuk ibadah. Maka Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap, yarju, berharap berjumpa kepada Allah Ta'ala, beramal dengan amalan yang saleh. Kita tidak boleh berharap kepada manusia, berharap kepada Allah, karena semua ini miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Banyak orang berharap bergantung kepada seseorang. Kita bergantung kepada Allahus Samad. Allah maknanya al-muhtaju, yang dibutuhkan. Nah, inilah perlu kita fahami, karena masih banyak hal-hal yang syirik ini yang belum kita ketahui. Padahal itu bahayanya besar. Banyak orang tahu zina dijauhi, mencuri dijauhi, mengurangi timbang dijauhi, tapi tidak tahu syirik. Karena ini perkara yang tersembunyi. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kata bibin namli, seperti merayapnya semut. Semut itu kecil dan juga hitam. Di atas batu yang hitam, bagaimana kita akan tahu? Secara betul-betul mata kita bisa melihatnya. Maka dengarlah, yaitu dengan cara lampu. Maka kita akan mengetahui syirik ini dengan cara dalil. Karena dalil itu nur, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga al-mahabbah, kecintaan. Tidak boleh kita melebihkan kecintaan kita pada istri melebihi kecintaan kita pada Allah. Bahkan seorang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Nabi,
saya mencintai Allah Ta'ala. Namun untuk diri saya lebih mencintai diriku daripada Allah. Dikatakan oleh Nabi SAW, bukan begitu, berarti kamu belum beriman. Jadi mencintai ini termasuk bagian amal hati, termasuk yaitu bagian tauhid. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu ayatnya. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dirimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi kecintaan kita pada dunia boleh, tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melupakan ibadah kita kepada Allah. Karena ibadah hukumnya wajib. Mencintai dunia hukumnya mubah. Apabila kita melebihkan kecintaan kita kepada dunia, waktunya sholat, tidak sholat karena mencintai dunia, berarti menjadikan kecintaannya kepada Allah Ta'ala lebih rendah daripada kecintaan urusan dunia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada orang yang dia mencintai seorang, ya, selain Allah Ta'ala, dicintainya seperti Allah, tidak boleh. Ya, maka segala sesuatu yang kita cintai harus harus diridhai Allah. Kalau kita mencintai orang itu karena dia taat kepada Allah, itu namanya mencintai karena Allah. Kita benci si fulan itu karena dia tidak sholat, itu namanya benci karena Allah. Man ahabba fillah wa abghadha fillah. Siapa yang senang karena Allah Ta'ala dan benci karena Allah Ta'ala, dia telah sempurna imannya. Demikian juga tawakal. Tawakal termasuk amalan hati. Tidak boleh kita bertawakal kepada manusia, bertawakal kepada orang mati, bertawakal kepada jin, bertawakal kepada malaikat. Karena Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada yang hidup yang tidak akan mati, hanya Allah. Semua akan mati. Taruhlah makhluk tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala, tapi yang menjadikan tidak mati ya Allah. Jadi kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Bertawakal pada manusia tidak boleh. Tapi kita menyerahkan urusan kepada orang yang bisa mengurusi dengan kita bergantung pada Allah boleh. Satu contoh banyak kita punya, yaitu barang rusak, sepeda motor. Kita tidak bisa yaitu memperbaiki sendiri, kita serahkan kepada bengkel sepeda motor. Namun jangan lupa bertawakal kita kepada Allah, karena bisa jadi dan tidak ketergantungan kita kepada Allah. Ini supaya kita fahami, termasuk kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Aku sebut namamu ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah ketika aku keluar. Nah, sekarang kita bahas asyirku a'zamud dzunub. Syirik ini paling besarnya dosa. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosanya syirik. Karena apa? Syirik itu menyekutukan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Bayangkan kalau kita ini disamakan dengan hewan, tidak mau. Padahal hewan makhluk, kita makhluk. Orang yang dia yaitu kedudukannya tinggi disamakan gajinya dengan tukang sapu, tidak mau. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk? Nah, dijelaskan di sini kenapa dosa yang paling besar, li'annahu tasbihun lil makhluki bil khaliq. Karena orang itu menyamakan makhluk dengan Allah, dengan penciptanya. Disamakannya pohon itu dengan Allah. Dianggapnya pohon itu bisa menolak bala, padahal yang menolak bala hanya Allah. Disamakannya Allah Ta'ala dengan yaitu benda, yaitu yang keramat. Karena apa? Benda ini bisa menolak bala, mendatangkan manfaat. Padahal yang bisa menolak bala, mendatangkan manfaat hanya Allah. Ini harus kita fahami. Wa hadza min khasaisil uluhiyah. Ini adalah kekhususan Allah Ta'ala. Tidak boleh kita ambil sedikit pun untuk kita alihkan kepada makhluk. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad sabbahahu bihi.
Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan salah satu makhluk, berarti orang itu menyamakan Allah dengan makhluk. Bayangkan kita disamakan dengan hewan, tidak mau. Disamakan kita dengan najis, tidak mau. Disamakan dengan orang gila, kita tidak mau karena kita sehat. Allah disamakan dengan makhluk, makanya dosa yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Allah tidak akan mengampuni kecuali orang itu minta ampun. Bagaimana orang itu minta ampun kalau dia tidak mengerti tentang syirik? Wadzulmu, apa yang dikatakan dzulmu itu? Wad'us syai' ala ghairi maudhi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ini zalim. Mestinya berdoa itu kepada Allah, karena Allah Ta'ala mengabulkan, dia berdoa kepada makhluk. Nah ini. Itu namanya meletakkan yang bukan tempatnya. Haknya Allah dipalingkan pada makhluk. Mestinya orang itu minta nikmat, minta keberkahan, minta rezeki kepada Allah. Dia minta rezeki pada makhluk. Memalingkan hak Allah Ta'ala kepada makhluk. Dan ini banyak terjadi. Karena ketidaktahuan orang secara umum masalah tauhid ini dan masalah syirik ini. Jadi ingat bahwasanya zalim itu meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Haknya Allah diberikan kepada makhluk. Faman abada ghairallah, siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, siapa yang bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, siapa yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, siapa yang minta perlindungan selain kepada Allah Ta'ala, faqad wada'al ibadata fi ghairi maudhi'iha. Berarti dia meletakkan ibadah ini bukan pada tempatnya. Bayangkan kalau kita punya mobil, mestinya mobil itu kita isi oli, diisi air, hancur mesin itu. Itu contoh urusan dunia. Mestinya haknya ini untuk si fulan yang mengerjakan bangunan karena dia ahli bangunan, diserahkan kepada orang bukan ahli bangunan, hancur bangunan itu. Itu contoh urusan dunia. Bagaimana haknya Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk. Wa sarfuha li ghairi mustahiqiha, dan dipalingkan hak Allah Ta'ala kepada yang bukan haknya. Ini juga termasuk kezaliman. Wa dzalika a'dhamud dzulmi. Inilah yang paling besarnya kezaliman. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman, inna syirka ladzulmun adzim. Dan ini wasiatnya Luqman kepada anaknya. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Dan ini menunjukkan kita harus paham dengan syirik. Dan juga kita harus yaitu memahamkan syirik ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dan kita harus tahu di mana anak kita ini untuk belajar agar dia tahu syirik untuk dijauhi, agar tahu tauhid untuk diamalkan. Yang nomor 2, bahayanya syirik ini. Innallaha ta'ala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Allah menghabarkan bahwasanya siapa yang berbuat syirik tidak akan diampuni kecuali kalau dia bertobat. Nah, pertama menunjukkan kita harus mengerti masalah syirik. Kalau kita tidak mengerti masalah bengkel mobil, gampang bawa ke bengkel, selesai. Tidak mengerti masalah memperbaiki yaitu HP, bawa ke tukang konter HP, sembuh HP kita. Bisa diwakilkan. Tapi mengetahui dari syirik tidak bisa kita wakilkan. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang itu beramal saleh untuk dirinya. Makanya sholat tidak boleh kita wakilkan kepada seorang. Ya, wudu kita tidak boleh kamu saja wudu, nanti saya kasih duit kita menjadi suci, tidak bisa. Yang wudu dia harus wudu. Kalau dia mewakilkan wudu kepada orang lain tidak sah, tetap dia tidak suci. Ini menunjukkan amal ibadah harus kita amalkan sendiri, kecuali ibadah-ibadah yang sebenarnya urusan dunia. Dia punya harta, ya, kaya, mau mengeluarkan zakat,
ini tolong bagikan kepada sifil boleh. Karena itu ibadah berupa harta. Tolong ini kasihkan fakir miskin. Tolong ini kasihkan janda. Tolong ini kasihkan anak yatim bisa. Tapi harta dia. Tapi tolong kamu yang sholat, saya sakit tidak bisa. Siapapun dia dalam keadaan sakit atau sehat tetap harus sholat dengan dirinya sendiri. Ini pentingnya kita beribadah. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika dia itu disekutukan. Dan bukan hanya tidak mengampuni, amalnya yang baik lepur. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dosanya yang ada tetap akan dihukum. Ini bahayanya syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Maknanya kalau kita disamakan dengan hewan saja marah. Padahal kita ini bukan pencipta. Kita disamakan dengan orang gila, kita dihukum orang yang menyamakan kita dengan gila itu. Padahal itu makhluk. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk? Disamakan dengan nabinya. Gimana Allah disamakan dengan nabinya? Memanggil nabi untuk dimintai maaf, dimintai yaitu keberkahan. Yang mempunyai barokah adalah Allah. Al-barakatu minallah. Barokah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita faham, karena masih banyak orang tidak faham dengan syirik. Walaupun mereka faham tentang mencuri, zina, hukumnya haram, mereka tinggalkan. Tatkala syirik ini mereka tidak menjauhi, jatuh hancur sebanyak amal baiknya. Dan Allah menjelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah Ta'ala menghendaki. Dan karena Allah Ta'ala wa ya'fu an kasir, memaafkan yang banyak. Tapi kalau Allah Ta'ala disekutukan dengan makhluk, tidak ada ampunan. Kecuali kalau orang itu sendiri minta ampun. Dan bagaimana minta ampun kalau dia tidak punya ilmu? Inilah kaum muslimin butuhnya kita mempelajari yaitu tauhid dan mempelajari musuhnya tauhid yaitu syirik. Karena seperti ini jarang kita dengar di banyak kajian. Ya, karena apabila ini disebutkan, difahamkan secara umum, banyak orang faham. Kemudian nomor 3, bahayanya syirik. Innallaha akhbara annahu harramal jannah 'alal musyriki. Allah menghabarkan kepada hambanya bahwa Allah mengharamkan surga untuk orang musyrik. Nah, sekalipun dia beramal, dia bangun masjid, dia juga bangun pendidikan, menyantuni janda, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, semuanya tidak ada artinya. Ketika satu ini dia diperhatikan. Wa annahu khalidun mukhlitan fi nari jahannam. Bahwa orang musyrik ini walaupun dia beramal apapun kebaikannya, menyumbang ini menyumbang itu, tetap kekal selamanya di neraka. Amal baiknya terhapus. Nah, ini kaidah yang nomor 3 yang harus kita fahami. Siapapun yang melakukan syirik, amal solehnya tidak diterima dan haram masuk surga, tetapi dimasukkan di neraka. Berarti ibadahnya tidak ada manfaatnya. Dengan dalil dari surat Al-Maidah nomor 72. Allah berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu sesungguhnya man orang yusyriku yang menyekutukan billahi kepada Allah. Ya. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala faqad haramallah, maka Allah mengharamkan. Allah yang punya surga, Allah mengharamkan orang syirik itu al-jannata, masuk surga. Ketika diharamkan masuk surga, karena di akhirat itu hanya 2 kampung, 2 rumah, surga dan neraka. Ketika haram masuk surga, maka wa ma'wahun nar,
ditempatkan tempat tinggalnya itu di neraka. Berarti amal baiknya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal orang beramal baik ini susah payah karena harus memerangi bisikan syaitan. Tapi kalau satu ini syirik tidak diperhatikan, maka semua amal baiknya lebur. Makanya orang Yahudi ya, walaupun dia beramal soleh ikhlas karena Allah Ta'ala, beramal ini puasa yang lainnya tidak diterima karena dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan, berkata orang Nasrani yaitu Isa adalah anak Allah. Allah memberitahu lam yalid wa lam yulad. Allah itu satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Amal apapun yang mereka lakukan musnah. Karena yang menerima amal dan menolak itu hanya Allah, bukan kita. Kita ini beramal tapi yang berhak menerima dan menolak hanya Allah Ta'ala. Perlunya kita kaum muslimin menjauhi perbuatan syirik ini. Dan perlunya kita lebih banyak mempelajari tanda yaitu amal-amal syirik supaya kita bisa menjauhinya. Lalu Allah menjelaskan wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah orang berbuat zalim, berzalim hanya orang musyrik. Sebagaimana tadi inna syirka ladzulmun adzim. Tidaklah orang-orang berbuat zalim ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah walaupun di dunia dia kuat. Makanya dia hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya karena berbuat syirik. Dihancurkan Namrud bin Kan'an karena berbuat syirik. Dihancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Irim karena berbuat syirik. Dihancurkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam karena berbuat syirik. Itu di dunia sudah dihukum. Bagaimana nanti di alam barzahnya? Bagaimana nanti di alam akhiratnya? Ini harus kita pahami karena kita hidup ini sebentar. Kalau kita tidak memperhatikan menuntut ilmu, terutama masalah tauhid, supaya kita bisa menjauh syirik, maka akan rugi selamanya. Karena kalau kita sudah di alam kubur, tidak bisa lagi untuk kembali di dunia. Yang nomor 4, inna syirka yukhbitu jami'al a'mali salihah. Syirik ini bisa melebur, menghapus semua amal yang baik. Sudah tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala karena perbuatan syirik. Amalnya yang baik itu dihapus oleh Allah. Karena Allah Ta'ala menerima amal dengan syarat dia bertauhid. Kalau dicampuri syirik maka Allah Ta'ala tidak mau. Jangankan kita, seandainya seorang nabi berbuat syirik maka tidak akan diterima amalnya. Tetapi Allah menjaga tidak ada para anbiya yang berbuat syirik. Karena para anbiya dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi suri tauladan umat. Dengan dasar ayat dari surat Al-An'am 88. Nah ya, ini supaya kita fahami ayat-ayat yang memberi peringatan kita agar kita bisa menjauhi perbuatan syirik ini. Maka Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Walau asyraku, seandainya mereka yang berbuat syirik, entah itu manusianya atau jinnya. Kalau malaikat tidak. Kalau malaikat Allah Ta'ala jadikan hamba yang ahli ibadah. Para nabi Allah Ta'ala jadikan contoh yang baik untuk umatnya, tidak jatuh kepada kesyirikan. Walau asyraku, seandainya mereka itu berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan lebur amal baik mereka. Ya. Ibaratkan orang minum obat, terus tadi ada penolak obat itu. Ketika diminum obat itu lalu dia minum ini, hancur obat itu, kalah dengan minuman tersebut. Makanya apabila ada seorang dokter menasihati kalau minum obat ini jangan minum ini dulu, tunggu sekian menit, karena itu uji coba dari mereka yang ahli dalam pengobatan. Nah, amal soleh pun juga bisa hancur. Dan juga walaupun toh itu seorang nabi, seandainya, kalimat seandainya bisa jadi bisa tidak jadi, tapi untuk para nabi tidak akan jadi karena Allah Ta'ala menjaga ketauhidannya. Dalam surat Az-Zumar nomor 66, walaqad ukhiya ilaika
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh diwahyukan kepadamu wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga seterusnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Apa itu wahyu? La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik wahai Nabi, la yahbatan amaluka, akan lebur semua amalmu yang baik, tapi dosa tidak lebur. Jangan, jadi bukan saja kita, seandainya seorang Nabi berbuat syirik, lebur semua amal baik, tapi Allah Ta'ala menjaga, karena Nabi merupakan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk wahai umat, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau selalu menasihati umat tentang perbuatan syirik. Bahkan terjadinya perkara yang pertama yang beliau dakwakan kepada bangsa Arab Quraisy saat itu adalah tauhid, memberantas syirik. Terjadi pertempuran, terjadi yaitu kebencian, terjadi peperangan. Ini menunjukkan bahayanya syirik yang harus kita pahami. Seandainya engkau dan juga para nabi sebelum yang berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, mesti lebur amalmu yang baik, wala takunanna minal khasirin, dan mesti kamu jadi orang yang rugi. Ini tentang bahayanya kesyirikan. Bagaimana kita tidak mempelajarinya? Mempelajari untuk kita jauhi. Makanya dalam hadis ada hadis mungkar, ada hadis dhaif, supaya kita tahu untuk kita jauhi. Dan ada sahih, hati yang sahih, agar kita tahu untuk kita amalkan. Demikian juga Al-Quran menjelaskan kita tauhid, supaya kita menjadi orang yang muwahhidin, dan menerangkan pula tentang bahaya syirik, supaya kita bisa lepas dari perbuatan kezaliman atau kesyirikan. Yang nomor 5, innal musyrika halalud dammi wal mal. Sesungguhnya orang musyrik itu halal dibunuh dan halal dirampas hartanya, tetapi yang bertindak waliul amri, sebagaimana beliau ketika diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, dalam masa hidupnya selalu memberantas kesyirikan. Patung-patung, arca-arca, Lata wal Uzza wal Manat, yaitu di kota Mekah dihancurkan. Demikian juga perjalanan antara Sa'i dan Marwah, ada patung-patung dihancurkan oleh beliau. Ini tanggung jawab dari orang-orang yang Allah amanatkan memiliki kedudukan. Bagaimana bisa memberantas hal ini? Maka ketika beliau belum diutus, merajalela kesyirikan ke sana kemari. Lata wal Manat wal Uzza, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm. Tapi setelah beliau diutus, diberantas. Cuma memberantas syirik ini betul-betul yaitu musuhnya besar, karena orang musyrik jumlahnya lebih banyak. Maka beliau dikatakan gila, bahkan sampai terjadi peperangan saat itu. Bahkan ketika diperang, beliau memerangi semuanya, sampai tidak ada di saudagar Arab itu orang-orang musyrik, dihancurkan semuanya. Ini pentingnya kita minimalnya menghancurkan kesyirikan yang ada dalam tubuh kita. Minimalnya bagaimana kita bisa menasihati keluarga kita. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum waqsuruhum waq'utu lahum kulla marsatin. Surat Taubah ayat nomor 5. Maka Allah memerintahkan faqtulul musyrikina, bunuh orang musyrik. Suruh bunuh. Tapi yang membunuh bukan kita, karena kita tidak punya kemampuan. Yang membunuh adalah waliul amri. Pada zaman dulu adalah para anbiya. Dan setelah beliau meninggal dunia, maka sahabat Abu Bakar memberantas, membantai, membunuh orang-orang murtad, membunuh orang-orang musyrik, karena beliau menjadi khalifah.
Haitsu wajadtumum, sekiranya kamu menjumpai mereka. Nah, ini karena apa? Bahaya. Syirik itu bahaya yang paling besar daripada apa? Daripada mencuri. Karena mencuri banyak. Orang mencuri bisa ditangkap. Orang berbuat zina bisa ditangkap. Orang musyrik tidak bisa. Nah, kecuali orang-orang punya kedudukan tinggi yang Islamnya kuat, tauhidnya kuat. Wa khuduhum, dan juga sergap mereka, tangkap mereka. Waqsuruhum, penjarakan mereka. Wa qutulahum kulla marsad, dan intai mereka di mana mereka berada. Dan ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diperintah oleh Allah Taala. Ketika banyak sahabat masuk Islam, maka beliau dengan para sahabat memerangi orang musyrik, sehingga tidak ada di kota Mekah dan sekitarnya orang berbuat syirik. Karena syirik ini adalah dzulmun adzim, kezaliman yang besar, dan tidak ada bahaya yang paling besar kecuali bahaya syirik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ditanggung kesahihannya. Saya ini diperintah oleh Allah, yang memerintah Allah, yang diperintah Nabi, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Siapa yang diperangi? Orang musyrik. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka ini bersyahadat la ilaha illallah. Makanya hidupnya beliau banyak peperangan karena masyarakat musyrik kufur, dan banyak pula yaitu kezaliman. Ternyata Allah menolong nabinya walaupun jumlahnya sedikit. Ternyata Allah Ta'ala menghancurkan orang musyrik itu walaupun jumlahnya banyak. Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Allah Ta'ala dengan dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menghancurkan kaumnya Nabi Nuh? Allah Ta'ala. Karena Nabi Nuh sudah mendakwahi, faqultu astaghfiru rabbakum. Ini pentingnya kita kaum muslimin mendakwai saudara kita, mendakwai umat ini agar kita tidak kena musibahnya. Wa idza qaluha, apabila mereka sudah mau bersyahadat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, jangan dibunuh si dia. Wa amwalahum, jangan diambil paksa hartanya, illa bihaqqiha, kecuali haknya dia untuk dibunuh. Siapa dibunuh? Orang muslim kok membunuh orang muslim, dibunuh. Itu namanya illa bihaqqiha. Siapa yang boleh dia ambil hartanya? Yaitu orang yang sifatnya yaitu mencuri harta orang, maka bisa dipotong tangannya. Dengan syarat itu walil amri yang memotongnya. Dan ini kalau ditegakkan, dunia itu menjadi aman. Bayangkan kapan kota Mekah aman? Setelah beliau berdakwah memberantas kesyirikan, maka Allah Ta'ala menjadikan kota itu aman. Setelah juga beliau berdakwah yaitu mendakwakan memerangi orang musyrik, menjadi aman. Yang nomor 6, anna syirka akbarul kabair. Syirik ini dosa paling besar. Tidak ada dosa melebihi dosanya syirik. Bayangkan kalau dosa kecil itu sudah berbahaya, apalagi dosa yang cukup besar. Dan beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepadamu dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Ini perlunya kita ngasih tahu. Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar? Ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala ya Rasulullah. Betul wahai Nabi, saya ingin. Dan ini baiknya beliau. Bayangkan, maukah aku kabarkan bahwasanya jembatan itu akan bahaya. Bayangkan kalau kita tidak beritahu, mungkin mobil itu akan jatuh. Mungkin orang lewat di situ akan jatuh pula. Perlunya kita ngasih kabar. Jika perkara dunia yang membahayakan, kita harus beritahu. Nah, hati-hati jalan ini. Ini kekuatan jembatan hanya 3 ton. Dilewati 5 ton ambruk. Urusan dunia begitu, manusia hendaknya menyelamatkan manusia yang lewat. Ini jalan licin. Nah, ya. Makanya kalau ada jembatan, ini ada gambarnya jembatan. Perlunya kita harus hati-hati.
Kalau ada jalan itu belok dan juga ada jalan nanjak, ada gambar mobil naik ke atas. Jalan jurang ada gambar mobil ke bawah. Itu untuk keselamatan pelalu jalan. Bagaimana kita tidak selamat untuk urusan akhirat kita? Yang berhak untuk memberitahu kepada kita keselamatan dunia dan akhirat kita Rasulullah SAW. Maka beliau memberitahu, maukah aku kabarkan bencana yang cukup besar, dosa yang paling besar, yang bahaya dunia akhiratmu? Dijawab oleh para sahabat ini, bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah. Kalau kamu menyekutukan Allah, ini bencana yang besar. Allah tidak akan mengampuni dosamu, tidak menerima amalmu, dan akan masukkan ke neraka, tidak dimasukkan dalam surga. Yang nomor 2, wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini derajat yang nomor 2. Dan kenapa setelah syirik, dosa paling besar, kemudian durhaka kepada orang tua? Karena Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kamu beribadah kepada Allah satu, dan agar berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua ini paling baiknya orang. Bayangkan apabila ibu kita tidak sayang pada kita, mati kita ini. Kita lahir tidak bisa nyonggok kuruh, bisanya menangis berak kencing. Tapi Allah Ta'ala menjadikan ibu kita itu sayang. Ya, kita lahir tidak seperti ayam, keluar sudah cari makan sendiri. Kita butuh benar. Tidak ada manusia yang paling sayang pada kita kecuali ibu, kemudian bapak. Oleh karena itu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Dari masalah yang berat hukumannya. Kemudian yang terakhir, inna syirka tangkusu wa aibun. Syirik ini adalah pencelaan dan juga yaitu pengurangan, menjadi aibnya seseorang. Nazzahar Rabbu subhanahu wa ta'ala nafsahu. Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari disekutukan. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan pohon, disamakan dengan orang mati, disamakan dengan jin, disamakan juga dengan benda-benda yang dianggapnya keramat. Allah Al-Khaliq, mereka makhluk. Nah ini berarti pelecehan kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak sadar. Tapi itu justru demikian, karena Allah Ta'ala tidaklah sama dengan makhluknya. Faman asyraka billahi faqad asbata lillahi ma nazzala nafsahu anhu. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala berarti dia telah menetapkan bagi Allah Ta'ala yaitu persamaan dengan makhluk. Berarti dia tidak membersihkan Allah Ta'ala dari sifat syirik. Wa hadza ghayatul mukhatati lillah. Inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa ghayatul mu'anatati wal masyaqati, dan menjadi sebab durhakanya mereka. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan penjelasan pagi hari ini. Pentingnya kita harus memahami masalah syirik dan juga melihat memahami bahayanya agar kita bisa menghindarinya dan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi viral kan ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Apa itu juga termasuk syirik? Gimana Allah? Allah itu bukan orang Arab. La haula wala quwwata. Dan juga di antara mereka. Sebentar. Allah bukan orang Arab. Kenapa harus orang Arab, yang lain kok benci mereka? Allah itu Al-Khaliq. Orang Arab, orang lain, kita itu makhluk. Bagaimana Allah bukan orang Arab? Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Yang menciptakan semua makhluk. Apa maksud mereka mengatakan Allah itu bukan orang Arab? Apa kalau bukan orang Arab, yani orang Pamekasan gitu? Nah, ini lidah-lidah yang tidak tanggung jawab. Makanya kita itu harus hati-hati. Paling bagusnya itu kita membaca Quran, pahami maknanya, pahami hadis, ya. Mereka itu benci seperti itu. Jadi itu jatuh kepada kesyirikan. Ya. Karena apa? Menyamakan makhluknya. Berarti kalau bukan Arab berarti yang lain dia.
Kan fahamnya begitu, mafhum mukhalafahnya. Nah, inilah perlu kita menjaga lisan kita ini. Karena paling banyak dosanya itu lisan. Tengkar istri suami lisan. Pertempuran negara dengan negara karena lisan. Kofa'anha, katanya beliau. Pegang lidahmu ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, ini menunjukkan rukunnya iman. Kepada Allah yang pertama, rukun iman pertama, dan rukun iman yang keempat, rukun iman yang kelima, yaitu beriman pada hari akhir. Maka bicara yang baik. Falyakul khairan, yang baik itu bicara Quran, hadis, ya, keterangan para ulama sunnah, ya, beristighfar, kita baca Quran, itu bicara yang baik. Atau diam, auliyasmut, supaya kita diam, ya, karena satu kalimat ini lebih bahaya daripada tendangan orang, karena satu kalimat ini bisa seluruh dunia menyebar, apalagi lewat internet. Sedangkan orang mukul orang jarak jauh tidak bisa, jarak dekat bisa, tapi lisan banyak. Makanya banyak fitnah ini timbul dari lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagaimana, maksudnya orang musyrik di situ, orang musyrik yang memerangi kita atau orang musyrik yang tidak memerangi kita di situ? Soalnya di dalam semua juga ada orang-orang yang musyrik tapi tunduk kepada wali-wali, membayar pajak atau jizyah. Jadi kewajiban maknya memerangi ini bukan membunuh. Ya, ada juga dibunuh kalau mereka itu kafir, musyrik, harbi, memerangi. Tapi yang lain mendakwai sampai mereka masuk Islam. Dan itu kewajiban beliau. Ya, yaitu faqtulul musyrikina. Kalau itu punya kemampuan dan betul-betul orang musyrik itu mengganggu kita. Kalau ada orang kufar sifatnya dia tidak mengganggu kita, tapi dia yaitu minta bantuan karena dimusuhi oleh orang kafir, boleh. Tapi tetap kita harus mengajaknya. Ya, udkhulu ila silmi kafah. Kalau tidak mau suruh bayar pajak. Kalau tidak mau lagi suruh bunuh. Tapi itu haknya wali amri, bukan haknya kita. Karena kita tidak punya kedudukan. Kalau ada wali amri tidak melaksanakan itu, maka kita berdakwah secara lisan kita. Tidak boleh kita mengambil haknya wali amri lalu kita ambil, lalu kita bunuh orang-orang, tidak boleh. Karena itu yang berhak yaitu mengatasi mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan. Kekuatan wali amri tidak bisa dikalahkan kekuatan belakangnya. Makanya kita hendaknya betul-betul bisa memahami dalam masalah ini. Jadi kalau kita sekarang mendakwah secara umum supaya orang-orang musyrik bertobat kembali, supaya mereka tetap menjadi orang bertauhid. Ini kewajiban kita. Adapun kewajiban kekerasan yang lainnya seperti memenjara dan seperti menghukum, itu haknya wali amri. Kita tidak bisa memenjara orang lain karena berbuat dosa. Lapor dulu pada wali amri, karena Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Jika mereka tidak melaksanakan itu, tanggungan mereka di hadapan Allah. Adapun kita tidak berdosa ketika wala amri tidak melaksanakan, karena itu hak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.